Selamat datang di Erwin Tametompo Channel. Salam dari kami di Talaut, Tapal Batas Utara NKRI. Kopassus, pasukan elit TNI Angkatan Darat ini sedang merayakan hari ulang tahunnya yang ke-69 yang jatuh pada tanggal 16 April kemarin. Kali ini akan sedikit mengulas siapa saja Jenderal Didikan Kopassus yang tengah memegang posisi penting di pemerintahan saat ini. Setidaknya ada 4 jenderal berdarah Kopassus yang saat ini sedang menduduki posisi strategis di pemerintahan Kabinet Jokowi Amin. Siapa saja 4 jenderal Kopassus yang tengah manggung di pemerintahan dan memegang posisi strategis tersebut? Ikutilah tayangan ini sampai selesai. Satu, Jenderal TNI Honorarius Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, MPA. Iya, Jenderal Luhut adalah salah satu jenderal didikan Kopassus. Jenderal Purnawirawan Bintang 4 ini tercatat pernah menjabat sebagai Komandan Satuan 81 Gultor Kopassus yang pertama. Dan saat ini, Jenderal berdarah Batak, kelahiran Simargala, Utanamora Silain Toba Samosir, Sumatera Utara ini sedang memikul mandat dari Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Selain itu, sebelumnya dia juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia pada Kabinet Kerja di era Jokowi JK atau di era Jokowi yang pertama. Selain 2 jabatan sipil tersebut, Jenderal TNI Honorarius Luhut Binsar Panjaitan tercatat pula pada tanggal 12 Agustus 2015, ia ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan menggantikan Tejo Edi Purgianto. Dalam perombakan Kabinet Kerja Jilid 2 tanggal 27 Juli 2016, beliau diangkat menjadi Menteri Koordinator Kemaritiman menggantikan Rizal Ramli. Dan di tanggal 15 Agustus 2016, Presiden Joko Widodo kembali mengambil langkah terkait polemik kepemilikan paspor Amerika Serikat oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, yakni Arsyanda Tahar, sehingga Presiden memberhentikan Arsyanda Tahar secara terhormat dari Menteri ESDM dan kembali menunjuk Luhut Binsar Panjaitan yang juga menjabat sebagai Menko Maritim untuk menjadi pejabat sementara atau PLT Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Sebelum masuk dalam Kabinet Kerja, Luhut Binsar Panjaitan pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2000 sampai 2001 pada era Presiden Abdul Rahman Wahid atau Gus Dur. Sebelum menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan, tercatat pula beliau sempat menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura. Jenderal Kopassus kedua yang sedang memegang posisi strategis di pemerintahan yakni Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Saat ini, Prabowo Subianto tengah dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk menjadi orang nomor 1 di Kementerian Pertahanan, alias menjadi Menteri Pertahanan. Pria kelahiran Jakarta tanggal 17 Oktober 1951 ini merupakan junior dari Jenderal Luhut Binsar Panjaitan dan pernah menjadi Wakil Komandan Satuan 81 yang pertama mendampingi Jenderal TNI Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Prabowo Subianto mengawali karir militernya di TNI Angkatan Darat pada tahun 1974 sebagai seorang Letnan II setelah lulus dari Akademi Militer di Magelang. Dari tahun 1976 hingga tahun 1985, Prabowo Subianto bertugas di Komando Pasukan Sandi Yuda atau Kopasanda, yakni pasukan khusus TNI Angkatan Darat pada saat itu. Salah satu penugasan utamanya adalah sebagai komandan peleton pada Grup 1 Para Komando yang menjadi bagian dari pasukan operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Saat itu, beliau baru berusia 26 tahun. Selanjutnya pada tahun 1993, Prabowo Subianto kembali ke pasukan khusus yang kini dinamai Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Beliau diangkat menjadi Komandan Grup 3 Sandi Yuda, salah satu komando kontra insurgensi Kopassus.
Ia seterusnya menjabat sebagai Wakil Komandan Komando dan Komandan Komando di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal Agung Gumelar dan Brigadir Jenderal Subagio Hadisiswoyo. Selanjutnya, di bulan Desember 1995, Prabowo Subianto diangkat sebagai Komandan Jenderal Kopassus dengan pangkat Mayor Jenderal. Sebagai Komandan Jenderal, salah satu tugas utama Prabowo saat itu adalah operasi pembebasan sandera di Mapenduma. Kopassus, terutama Satuan 81 Gultor yang pernah dipimpin langsung oleh Prabowo Subianto, memiliki pengalaman dalam menangani operasi pembebasan sandera. Yang paling dikenal adalah keberhasilan dalam menyelamatkan penumpang Garuda DC-9 Woylah di Bangkok pada tahun 1981. Jenderal Kopassus yang ketiga yang sedang memegang posisi penting di pemerintahan adalah Letnan Jenderal TNI Doni Monardo. Lulusan Akademi Militer tahun 1985 ini, saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sekaligus merangkap sebagai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Pusat. Di Korps Baret Merah sendiri, Letnan Jenderal TNI kelahiran Cimahi, Jawa Barat tanggal 10 Mei 1963 ini pernah menjadi Danjen Kopassus. Doni Monardo bergelut di dunia Kopassus dimulai dengan menjadi Danjon 11 Grup 1 Kopassus di tahun 1998 sampai 1999. Setelah ditugaskan ke berbagai tempat, beliau kembali juga ke Kopassus menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus di tahun 2011 hingga tahun 2012. Dan puncaknya, dia menjadi Komandan Jenderal Kopassus dari tahun 2014 sampai tahun 2015. Jenderal Kopassus yang keempat yang memegang posisi penting di pemerintahan adalah Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra. Saat ini, Letnan Jenderal TNI Muhammad Herindra yang merupakan lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1987 ini memegang amanah sebagai Wakil Menteri Pertahanan mendampingi Prabowo Subianto, mantan komandannya di Kopassus. Pria kelahiran Magelang, Jawa Tengah tanggal 30 November 1964 ini bergelut di dunia Kopassus dimulai dengan menjadi Komandan Peleton di Grup 1 Para Komando, Komandan Unit 2 di Grup 1 Para Komando, Komandan Subtim 1 di Satuan 81 Gultor, Komandan Tim 1 di Satuan 81 Gultor, Komandan Resimen 62 Yon 32 di Grup 3 Sandi Yuda, Perwira Seksi 2 Yon 21 Grup 2 Kopassus, Kepala Urusan Latihan Khusus Staf Operasi Kopassus, Perwira Pelatih Satuan 81 Gultor, Komandan Detasemen Banik Grup 5 Kopassus, Komandan Batalion 52 Grup 5 Kopassus, Komandan Batalion Bantuan 81 Gultor, As Intel Danjen Kopassus di tahun 2008. Sedangkan di tahun 2013 sampai tahun 2014, beliau menjadi Wakil Komandan Jenderal Kopassus. Dan puncaknya, di tahun 2015 sampai tahun 2016, beliau pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Itulah 4 Jenderal Kopassus yang tengah memegang posisi penting di pemerintahan Jokowi Amin saat ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan dapat menambah wawasanmu ya guys. Sampai jumpa dan terima kasih.